Juli ini gue 57. Gak kelihatan ya? Oke. Kayak berapa? Kayak 55. Orang jadi kayak pengen jadi kayak Arhan gitu kan. Pokoknya pada lempar batu, lempar semangka gitu. Udah kayak jauh. Ada yang penting kita bisa tertawa dengan gelombang tawa kita menyapu dunia. Nah, ini kita harus butuh pelatih futsal buat di kampus kita. Iya, tim kita Kemarin datengin pelatih futsal, yang dateng pelatih Beo. mau biskuit mulu kemarin. Ini nih, Oci. Pengumuman klub futsal kampus Suci sudah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar bisa langsung menemui coach yang baru. Fatih dan Heru membeli termos. Cakep. Waktunya kita ospek coach yang baru di program MOL. Ini kita butuh desainer. Bukan. Pelatih futsal. Desainer baju kawin kan bukan? Enggak, ini emang ngetren. Coach, salim dulu. Coach, lihat coach. Saya coach. Lu nonton gue kayak lu gak kenal gue aja. Nih, gimmicknya nih buat tiap hari ketemu ngobrol. Ada. Ini. Koci, dari dandannya aja. Jaket Undertaker dipakai. Jackson. Ini nggak perlu di ospek nih. Kalau misalkan Koci. Kampus kita pasti langsung juara. Langsung juara. Tepuk tangan dulu buat Coach Justin loh. Kalau dulu ini. Bentar Coach. Itu barbel enteng bener itu ketemu Iya. kalau biasa. Bentar. Nah. Wih, Piala Arsenal. Tadi Coach. Ada Coach. Enteng. Coach, apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Gue kalau nanya apa kabar kayak basa-basi. Emang lu sering banget ketemu sama dia? Gue kan kerja sama Coach. Lu kerja sama dia? Ngapain dia kan kerjanya? Ada YouTube. Lu dah kalau Ngapain kerjanya? apartemen gue lapin. Lu bukannya kerjanya di ini? Tiket waterbung? Banyak. Banyak. Banyak saya job dia. Banyak. Nah, tadi mau Coach Justin. Ya, jadi buat teman-teman akamsi ini sayang banget kalau kalian lewatkan karena gua sebagai orang yang kenal Koci itu tahu ya selain ngomongin bola itu ngomongin kehidupan juga banyak pelajaran yang bisa diambil. Jadi Coach Justin ini dia koleksi bacaan doko juga koleksi kan ya? ada cincin nggak ada jam dia mah jam baca doko Mati kan mati semua jam. Hidup. Ini aja Coach berapa Coach harga Coach feel Coach Murah ini. berapa Gak penting lah. jangan main brand deh Coach deh. Tapi gue mau nanya perasaannya Coach Justin nih. Setelah Arsenal Coach. Arsenal kan dia kan Berapa? Lu jangan sosok ngerti bola lu. kan Hampir juara. iya hampir juara Coach. Coach Justin gimana? Ada nangis gak? Oe. Ini dia sebelum masuk ke sini gak ada tes psikologi dulu. Kok bisa lolos? Pasti ada orang dalam ya? Ini. Psikologi dulu. Ya benar Coach. Arsenal kan gagal juara nih Coach. Lu kalau melontarkan pertanyaan ini, artinya lu gak ngikutin gue. Nah, katanya lu ngefans. Ngefans gue sama Coach. Ngefans waktu Coach masih gondrong kan. Karena gue selalu bilang di bawah Arteta gue gak punya banyak harapan. Dan kebetulan tadi berapa jam yang lalu gue lihat IG gue ada nongol statement dari Rodri. Ya, Rodri pas dia juara ditanya, dia bilang kok kalian bisa juara beruntun? Dia bilang it's all about mindset. Dia bilang begitu. Dia mah Arsenal ini mainnya luar biasa. Musim ini luar biasa mereka. Bagus. Tapi mereka datang ke kita untuk bermain seri. Sementara kita datang kemana-mana untuk menang. Tapi mentalnya Arteta kayak begitu. Sama kayak ini nih Coach. Allegri. Dipecat. Makanya dipecat Coach. Iya. Jadi orang tuh nggak takut lawan klub. Itu gue udah berkali-kali bilang Milan sama Juve itu skuadnya bagus. Pelatihnya katrok. Iya pelatihnya bener setuju. Makanya nggak kemana-mana. Kapan lu nonton bola terakhir? Terakhir gue nonton terus Coach bola gue. Gue suka ini bola sama balap anjing. Gue suka balap anjing. Kan ada yang gak nurut ya anjingnya, jarinya gak lurus. Gue tuh Juventini Coach. Juventini, tapi kalau di Inggris klub kesukaan gue salah satunya Arsenal. Soalnya di musim ini gue suka banget karena ada Odegaard. Karena bagi gue tuh salah satu pemain yang... Enggak, bentar. Lu suka Odegaard atau lu suka Arsenal? Odegaard. Jadi bukan Arsenal. Gue ngikutin. Jadi kalau Odegaard main di Bayangkara, lu dukung Bayangkara? Iya. Gue ngikutin Arsenal gara-gara ada Ode. Menurut gue Odegaard itu
IQ-nya tuh cerdas banget. Dia bisa masuk ITB juga. Nggak harus. Kampus Indonesia. Iya. Ya, Nah, kalau lu gede di mana sih, Coach? di Nggak mungkin di Belanda. Wates kan? Di Wates nggak mungkin. Jogja. Nggak mungkin dong. Di mana sih, Coach? Di Belanda, di Utrecht. Ah, tuh kol-kolah tuh. Frankfurt. Berarti Arsenal yang top level yang world class ya, Coach? Kalau Odegaard aja enggak. Nggak ada. Wow. Arsenal ini perkumpulan pemain mediocre dan pemain bagus, tapi nggak top. Tapi bisa nggak ke level world class tuh menurut lu? Bisa, kalau pelatihnya bukan Arteta ya? Ya. Pelatih siapa, Coach? Menurut lo? Banyak lah. Yang Berarti bagus, yang bisa ini kayak Gue bilang sih pelatih itu yang bagus untuk gue pada saat ini itu pelatih Jerman sama Spanyol. Jerman dari fisik, mereka mengimbangin tactical dan fisik. Lu Iya. kalau lihat Liverpool main 90 menit, nggak high ngos-ngosan intense ya. ya. Terus pelatih Spanyol tactical lebih stylish. Jadi either Spanyol atau Jerman. Oh, oke. Enrique bisa balik lagi kali. Enrique bisa Coach Arsenal. Safi. Enrique mungkin, Safi Safi enggak. Arsenal, Itu Safi Arsenal. salah satu pelatih katro. Pelatihnya dia nih Safi. Iya, tapi Dia mah juga Barcelona, Coach. tapi nggak belum ya Safi ya. Jauh. Jauh ya. Masih jauh. Jadi lo kalau mau ngambil pelatih, either dari Jerman atau dari Spanyol. Karena kalau dari Jerman tadi fisiknya Iya. bisa pemain lu bisa bisa kuat banget Pip. Bukan itu. Ya bisa ngaruh juga. Pokoknya biasanya jadi kuat kalau dari Spanyol IQ-nya. Iya. Oke Coach, makasih saya pamit lu Coach. Udah tugas, buat tugas. Ini sayang nih tentang kalau Oke. kehidupan. Oke. Coach Justin tuh dulu dia ini dari yang gue rangkum aja ya. Pertanyaan buat Coach Justin gue bikin di Instagram. Nih gini, iya banyak yang nanya ke lo Banyak kan. yang nanya. Ada satu pertanyaan yang menurut gue ini penting. Nanti ditanyainnya di segmen yang nanti kalau pertanyaan-pertanyaan itu Apip. Boleh gue nanya. Belum boleh. Kalau sekarang kan gue kan gini, yang gue tahu nih ya, Coach Justin sekarang kan ini apa pundit itu sebutannya Expert expert ya, pundit. pundit. Tapi yang gue tahu, lu tuh pelatih Coach, Ya. pelatih timnas kan. Iya. Nah emang cita-cita lu dari dulu mau jadi astronot? Enggak. Oh, enggak. Apa? Gue itu kan 20 tahun tinggal di Belanda dari umur 12 sampai 32 12 sampai 32. Ya. 1 sampai 11 gimana kok? di Surabaya. Di Surabaya. Lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Ya. Di sebelah Mayeye itu Nggak Mayeye. sampai sedetail itu. Di mana Coach? Di Surabaya aja terserah. Gue tinggal dulu di Ngagel Jaya Selatan. Oh. Tapi kalau lu tanya Surabaya nggak tahu juga gue. Iya. Nah, jadi dari SD sampai Dari lahir dari lahir sampai SD, berarti SD sampai SD kelas 5. di Surabaya. Gue mengalami SD kelas 5 itu 1,5 tahun. Kalian belum lahir. 1,5 Iya, tahun. jadi dulu SD itu sampai Januari. Nggak ada yang tahu kan? Nah, terus gimana tuh tahun 79 diadaptasi dengan sekolah Eropa sampai bulan mid year lah, sampai Juni Juli lah. Jadi gue dulu Januari, lanjut Januari terus sampai Juni. Jadi 1,5 tahun. Generasi gue mengalami itu. Jadi sekolah dari Langsung Januari ya. Iya. Biasanya kita kan sekolah kan dari Juni kan. Iya. Juni Sekarang, ketemu ya Juni ketemu dulu Juni. itu Januari sampai Januari. Januari Nah, sampai di- Juni. ya, di zaman gue tahun 79 itu jadi 78 Januari sampai 79 Juni sekolahnya. Dan lu ngalamin presiden taksi dong berarti Coach ya? Iya. Iya kan? Belum Bluebird itu masih presiden Yang taksi. hijau, yang kuning kan? Iya, yang kuning, Iya, iya. iya. Iya Iya, kan? tahu. Wah, gitu Yang uang reputasinya jelek banget. Iya kan? dulu ya. Dulu jajanan apa aja Coach kalau tahun Oh, iya. segitu? Jajanan sekitar sekolah ayam warna udah ada belum? Agar Apa ya jajan? Ini jajan apa lu, Coach? Nggak tahu Kalau juga SD? gue. Lu jajan nggak? Apa dibawain bekal dari rumah? Sandwich gitu dibawa. Surabaya. Gue itu waktu di Surabaya, hidup gue itu sangat diprotek. Sama orang tua. Iya, jadi pulang harus dijemput supir. Kayak Whitney Houston dong ya, kayak Whitney Houston ya. Di film Bodyguard itu kan ada bodyguard. Jadi nggak kalau ibarat supirnya telat, gue harus nunggu, nggak boleh naik beca, nggak boleh naik sepeda kayak gitu. Which is salah besar hidup kayak gitu. Emang pengennya gimana lu sebenarnya kalau Ya lu kalau anak-anak gitu dilepas biar dia punya, lu bangun rasa independen, Bener sih. rasa surviving skill itu harus ada. Setuju. Makanya anak gue titipin sama gorila karena biar kayak Tarzan. Gorila gitu ya. Nih. Ya. Takut. Gimana ya kalau punya anak kayak gitu ya? gue belum punya anak nih Coach. Ya. Kalau misalkan Lu nikah aja belum Iya, punya iya, anak gimana? Iya, Iya, maksudnya benar. nanti kalau sumpama kayak ada gak kayak kiat-kiat emang benernya diapain anak nih buat keluarga-keluarga baru gitu. Cara didiknya. Gini,
Yang jadi masalah di Indonesia itu, keluarga itu punya peran besar dalam mendidik anak. Keluarga besar, Iya. oke? Kalau lu mau ngapain, om lu nggak setuju lah, tante lu nggak setuju. Diomongin lah. Artinya dari kecil itu otak lu sudah dicuci mengarah ke sebuah arahan yang menurut mereka benar, oke? Tapi gue bilang anak di usia 15-16 tahun itu harus bisa keluar sendiri, nggak bisa diatur. Sementara di Indonesia umur 25 belum nikah kayak Afif, masih diketain sama emaknya. Masih suka ditelepon. Iya kan, nggak bisa suruh. Nah, lu lihatlah perbedaan pemain atau ya pemain diaspora lah sekarang itu jauh lebih independen. Iya, benar. Di usia 17, 18, 19 mereka bisa memberi masukan, bisa berdiskusi dan lain-lain. Sementara kita masih malu-maluin. Itu gue bilang salah didikan. Karena kita tuh terlalu protektif. Iya. Nah, kembali lagi pertanyaan lu, kalau gue dan mungkin banyak keluarga di Indonesia nggak setuju sama gue, umur 15-16 kita harus kasih anak kita itu kesempatan untuk memilih. Pasti pilihannya salah. Pasti salah ya. Pasti salah. That's okay. Belajar, bikin kesalahan, belajar sampai lama-lama dia tahu. Kalau lu mengarahkan anak lu, ya contoh anak lu, gue mau kuliah ambil arsitektur, contoh. Emaknya bilang ambil kedokteran, ya untuk gue lucu. Kan anaknya yang tahu. Ini kan masa depan anaknya, bukan emaknya. Iya kan? Nah, itu kan sering terjadi di sini. Akhirnya dia kuliah sesuai dengan keinginan orang tuanya, mungkin lulus, mungkin nggak lulus, tapi ujung-ujungnya dia happy belum tentu. Malah dikatain goblok kalau nilai jelek dikatain goblok. Iya. Ini waktu kecil juga salah tuh ngambil jurusan kuliah. Dia emaknya pengen ngambil teknik. Iya. Dianya ngambil surat-surat rumah. Dia mau jual loh. Salah nih. Gue malah ini kursus cukur. Tapi lu pengen sempet jadi polisi juga Coach sebenarnya Coach? Iya. Gue itu beruntung punya orang tua yang cukup liberal. Dalam arti, lu mau apa ya jalanin. Kalau lu bikin kesalahan ya lu yang tanggung. Orang tua lu gitu Coach? Iya. Orang tua lu ini orang bule? Enggak. Tapi demen musik-musik bule enggak? Musik. Musik luar. Enggak jarang. Soalnya kan jarang yang begitu Coach. Mas gua kan lu sendiri bilang di Indonesia itu keluarga tuh. Nah, tapi kenapa orang tua lu bisa berpikir moderat? Ya karena mungkin kita tinggal di Belanda ya. Kan let's say gue kesana tahun 79 itu umur 12 tahun. Oke. Di sini ibarat lu cuman begini, gue minta apa aja dapat. Bener-bener minta apa aja dapat. Nasi goreng. Jadi contoh. Ya. Tuyul. Dibeliin pakai pita nih Justin. Di Belanda umur 12 tahun gue bangun pagi, gue harus beresin tempat tidur. Gue harus bikin roti buat sekolah. Sekolah naik sepeda. Karena lu bikin roti buat Holland Bakery. Disuruh bikin Belanda. Disuruh kerja itu mah. Tambah lama tambah lucu ya. Kalau udah mampu kena. Ada box gak? Kalau di packing dulu dikirim kemana gitu. Jadi ya lu diajarin dari kecil sampai independen. Sehingga gue umur SMP, SMA itu gue udah semua ngatur sendiri. Contoh gue ikut SSB, nyokap gue ya lu pilih SSB yang lu suka. Terus dulu SSB kan kita tiap summer tour itu ada summer tournament ke Jerman, kemana. Ya terserah, pokoknya lu atur sendiri. Sehingga gue umur 18, ya gue udah independen, gue keluar rumah, gue udah bisa sendiri semua. Dan lu udah tahu apa yang lu mau capai ya? Enggak. Enggak. Belum. Jadi orang tua Gen Z itu sering tanya gue, Coach gue umur 22 tahun lulus kuliah, gue gak tahu apa yang doing. Gue bilang, hey my friend, gue umur 32 tahun waktu ke Indonesia, gue juga gak tahu mau ngapain. Tapi I do it. Action. Gak duduk di rumah gue mau ngapain. Enggak. Lo cobain. Coba aja. Ya. Apa? Waktu lo kan 32 balik ke Indonesia, apa yang lo lakuin Coach? Kan lo bingung mau ngapain. Enggak, lu tanya dulu. Lu mau jadi apa? Lo mau jadi apa? Ya. Kenapa lu ke Indonesia? Kenapa lo ke Indonesia? Ya. Gue ke Indonesia, gue mau jadi miliarder.
Ke Indonesia mau jadi miliarder, makanya dia ikut kuis Who Wants to Be a Millionaire. Iya. Tapi kan ada orang-orang juga yang emang udah hidupnya template. Dia Iya. PNS Iya. lah, dia kerja kantoran. Hidupnya dalam zona nyaman. Ah. Nah, gue paham kenapa orang hidup dalam zona nyaman karena orang takut ambil risiko. That's okay, itu pilihan hidup. Gue bukan orang yang bisa bilang, oh ini salah atau enggak. Enggak, itu pilihan lu. Jadi lu mau tiap bulan dapat gaji, ada side job, kumpulin duit, setahun sekali liburan, anak lu udah tahu sekolah di mana, biayanya berapa, beli mobil apa, cicilnya 5 tahun per bulan berapa. Gue nggak bisa hidup kayak begitu. Hidup untuk gue itu harus full of surprises. Wah, bener kejutan. Jadi tahun depan apa yang terjadi, I don't know. Sampai sekarang tuh coach. Sampai sekarang. Tapi sekarang karena banyak pengalaman hidup, Lo ups bisa and down, prediksi ya. gue lebih bikin pondasi gue lebih kuat lah. Wah, ini Berarti emang yang bukan kayak ngeplan 5 tahun gitu, ngeplan Nggak 10 bisa tahun. Emang udah jalanin aja dulu. terlalu dinamika. Lu lah minggu kalau 5 depan tahun. hidup aja belum tahu. Tahu, Gimana lu iya, lu. mau plan 5 tahun? Tapi ngomelin mulu. Itu. Ngerti nggak? Iya, Gimana iya, lu bisa iya, ngeplan 5 Tinggal tahun? lu, ha? Itu yang gue bikin kesel waktu gue di Belanda kan gue kerja juga dari SD, setahun SD belajar bahasa Belanda. Kan kelas 6 naik kelas 6. Terus SMP, SMA. Sambil SMA gue udah kerja nih. SMP gue udah kerja. Side job Ya. di restoran. Sehari restoran. seminggu sekali. Terus kuliah, terus gue kerja. Setiap kali gue ngelamar kerjaan, pertanyaan sama. 5 tahun ke depan lu mau ngapain? Oh, dia nanya gitu. Ditanya gitu pasti kan Iya. sama interviewer. Iya. Jawabannya? Lu tau kenapa? Kenapa? Karena society ini dibuild untuk lu menjadi bagian dari sosial ekonomi. Apa namanya? Kalau semua berpikir begitu, lu akan bagian dari perusahaan lah apa. There is no space in this society untuk orang yang kreatif, yang anti mainstream, yang punya keinginan yang berbeda. Pasti susah sih coach, pasti susah dulu kan. Iya. Lu sampai momen ini kan makan nasi lauknya tangan kiri kan? Iya. Saya hari ini nasi lauknya angin coach. Ya kelihatan muka lu susah sih. Tapi kan ini orang ngeliatnya kayak ya udah Koji sekarang member, ada YouTube di mana-mana. Iya, duitnya kan, banyak. branded. Boleh Ada ada di- duit? Boleh nggak? Minta duit. Tapi lu nanya apa emang tadi? Titik Gue mau terendah. nanya itu, boleh nggak minta duit? Tapi minjem duit lagi syuting. Apa? Pernah gak Coach ada di titik terendah banget dalam Pernah. hidup? Pernah. Gimana dan ngapain? Apa tuh? aja Iya, lu ngapain? terendah tuh kan beda-beda tiap orang. Terendah Iya. lu apa? Gue ini orangnya risk taker. Risk Jadi gue taker. ambil risiko. Risiko terus. Jadi gue kelola duit dari investor. Tapi gue suka gali lubang tutup lubang. Ibarat gue pinjem duit, enggak. Gue bisnis lapangan kan dulu. Lapangan futsal. Kan. Oh, bikin lapangan Ya, futsal. ya. Itu gue jual ratusan dari Sabang sampai Merauke. Kan dapat kredit setengah tahun. Pokoknya ibarat gue beli sekarang bayarnya setengah tahun. Iya. Nah kan tapi langsung dapat untung. Iya. Nah untung ini gue kumpulin, gue invest lagi. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Nah, untung dari sini, pinjem duit lagi, invest lagi. Yang terjadi sekarang ambruk semua. Waduh. Jadi lo harus, Iya, Bayar semua. Iya. tambal. tapi gue nggak pernah lari dari tanggung jawab gue. Dalam arti kalau gue ketemu debt collector itu ada puluhan kali. Takut kali kok. Enggak, Takut kenapa harus dikatain. takut? Enggak, Loh. debt collector-nya takut. Dikatain tolol. Tolol kamu. Belum Debt collector itu tujuan cuma satu. Karena kita harus sadar, mereka juga harus cari uang kan. Iya, mereka juga manusia harus juga, hidup. iya. Mereka manusia juga. dia. Jadi mereka hidup, mereka dapat duit kalau gue bayar kan. Iya. Ya. Iya kan? Iya. Jadi gue santai aja. Bahkan sampai sekarang masih ada yang kontak. Masih kontak. Hai coach gitu. Iya. Apa Main bola kabar yuk. kalau Natalan dan apa masih kontak. Masih baik hubungannya ya. Masih Hubungannya baik, Tapi udah aja. dilunasin kan? Karena udah lunas semua. Makanya baik Iya. hubungannya. Nah, karena mereka sadar, gue itu nggak pernah lari. Iya. Kalau Tanggung jawab pokoknya. janjian ketemu, kalau gue janjian, let's say gue bilang, oke, 3 bulan lagi gue bayar 400 juta contoh. Mereka oke, ditunggu sampai hari H. Dan dalam 3 bulan gue harus cari 4 juta. Nggak tahu juga dari mana. Tapi Tapi gua dapat selesai. aja. Tapi dapat aja. Gue pinjem kiri kanan, ini itu. Pernah coach siaran. hidup kayak gitu, minjem. Oh ya, lu nggak usah jauh-jauh lah. UK top score, Oh iya. Yusuf Kurniawan, Yusuf Kurniawan. pinjemin gue 700 juta. Oh, kenalin gua coba. Tanpa Lu minjem lu. tanpa ada perjanjian hitamnya.
Ibnu Jamil minjem gue ratusan juta tanpa ada perjanjian. Saiful Jamil pernah nggak minjemin lu? Gue sampai pernah tanya sama Ibnu ya, sama UK, lu kok minjemin gue banyak duit, Nggak mikir-mikir gitu. nggak mikir tanpa tahu jawabannya apa? Karena gue masih inget coach, waktu gue susah lu bantu gue, dan itu gue lupa. Emang orang- Jadi gue bilang kalau hidup lu bener, lu nggak fitnah orang, lu nggak nipu orang dan lain, pasti tulus. ada bantuan. Lu Iya. tulus pasti ada bantuan. Di mana lu susah, tapi pada saat lu ada di atas, lu juga harus bantu orang. Iya. Dan lu lupa bantu orang tuh bantunya apa, bahkan Iya, saking, lupa. saking tulusnya gitu menurut gua. Lupa karena ya itulah kenapa di zaman gue susah masih ada orang yang ngebantu. Yang sayang sama Masih ada yang ngebantu, tapi gue juga sadar istri gue ini kan kerja kantoran lah. Jadi dia punya income tiap Bulan, bulan ya. pasti, nggak pasti. Gue masih inget di zaman susah dia kasih gue kartu kredit. Oke, dia bilang, "Udahlah, pakai aja kalau lu mau ke kafe, ke sana." Oh baik banget istri lu. Ya, Awas, Istri lu manggil awas apa? lu minta kontak lagi. Istri lu. lu manggil apa? Beb apa? Ini beb pakai apa Justin? Justin ini penting pakai ya. nggak penting. Tapi penting buat gue pengen tahu nih Kalau berbau duit itu Iya. penting nih. Ayah dipanggil ayah gue penasaran. Iya, Kalau enggak, Justin enggak, panggil. enggak. Panggilan sayangnya. Enggak Iya, kan? penting. Siapa tuh dipanggil? Manggilnya coach juga, coach. Jadi, gue dikasih kartu, tapi gue punya prinsip. Prinsip gue adalah, lu hidup sesuai dengan kemampuan, nih. bukan kemauan. Kemauan. Akhirnya gue pakai kartu kredit itu murni untuk belanja, supermarket, dan isi bensin. Ini buat Oke. kehidupan. That's it. Lu nggak pakai buat Gak Well, sama well, sekali. beli miras itu enggak ya? Gue nggak minum alkohol, Wah, jadi nggak ini ngaruh. tuh waktu itu ditiru ini bro. Jadi untuk gue ya, gue lagi susah, ya gue harus enjoy my life tetap Nah. ya, sambil berusaha cari duit. Duit. Dan pelan-pelan setelah berapa tahun, bener-bener berapa tahun, mungkin 5-6 tahun lunas semua. Tahu berapa utangnya? Berapa kok? 4M. Lunas tuh semua ya. Di 2-3 orang. 2-3 orang. Jadi kalau orang bilang Justin sekarang duitnya banyak, lu belum tahu apa yang lu alami dulu. Oh, pedih-pedihnya. Itu semua ups and down. Ups and down banget itu ya. Nah, kalau sekarang lu udah bahagia belum, coach? Gue selalu bahagia, nggak punya Bahagia, duit pun kelihatan. nggak punya duit, gue tetap bahagia. Karena kebahagiaannya nggak ditentuin di situ coach ya. Nggak tentu. Kebahagiaan bukan karena uang, bukan apa. Bahagia ya karena gue pengen bahagia gitu. Pip. Sekarang gue tanya sama lu, Viv, lu kenal gue cukup lama kan? Iya. 5 tahun lalu, 4-5 tahun lalu sama gue sekarang beda nggak gue? Sama-sama aja sih. Sama aja kan? Iya. Padahal 4-5 tahun lalu duit gue nggak sebanyak sekarang. Jadi nggak ngaruh buat gue. Duit atau... Kebahagiaannya Tapi nggak yang di. bikin bahagia lu apa, coach? Maksudnya kayak ada orang yang gara-gara makan bahagia, gara-gara Satu. bahagia. Mecin. Satu, gue sehat. Sehat. Di usia 56 Juli. Sekarang apa coach? Di mana? 56 Juli ini gue 57. Gak kelihatan ya. Oke. Kayak berapa? 55. Gue hidup sehat dan itu penting satu. Dan gue bisa melakukan apa yang gue ingin lakukan. Apa yang lo suka lo bisa lakuin ya. Makanya coach Justin lagi surfing sekarang, sering surfing dia. Ya, pernah. Oh, nggak seneng Surfing di laut. Surfing di internet. Oh, Tiba-tiba surfing. Gitu. Jadi Iya. itu penting banget. sehat. Jadi kalau orang bilang, ya kalau lu mau makan sehat, ini terutama buat lu yang beratnya 260. Kalau lu bilang, iya gue kalau mau hidup sehat itu gue harus makan sehat, lihat di YouTube diet makan. itu bullshit itu. Push. Gue kan dulu nggak suka makan sayur, Ya. lebih suka daging. Oke. Oh. Sekarang gue paksa makan sayur, gue minum Coca-Cola masih, tapi nggak tiap hari, nggak banyak. Secukupnya. Secukupnya, semua secukupnya dan lu bahagia, lu akan sehat. Tips. Nggak perlu ikut diet yang nggak penting. Ini lebih valid karena emang orangnya udah lebih duluan dari kita hidup. Bener. Udah ngerasain. Tapi lu dapat filosofi itu dari siapa sih coach? Pengalaman. Pengalaman. Nggak ada, gue nggak ada orang yang bener-bener. Lo suka role nggak ada? model Nggak nggak ada yang. Nggak Pati, ada. Pati Gajah Mada lu suka Pati Gajah Mada? Nggak suka. WR Supratman. Enggak coach.
Ini sepatu gampang lepasnya. Gampang dicopot ini sepatu. Berarti Lu nggak pas ada tuh. itu semua dari pengalaman aja. Dari pengalaman, dari baca buku. Oh, buku apa? Gue yang suka lu baca? Mahatma Gandhi. Mahatma Gue suka buku India. filosofi. Oke. Gue belajar. Oh ya benar juga. Cuman kadang zaman sekarang dengan adanya sosmed itu kan banyak yang bisa kita pelajari ya. Iya. Contoh gue suka nonton YouTube short. Iya. Oke, YouTube short itu banyak kan Petua-petua, statement ya. yang kayak Mike Tyson kayak kayak Iya, gitu-gitu. iya. Orang-orang yang penting lah, orang penting yang benar-benar mengalamin. Short quotes-nya dia iya, ya. iya. Short quotes-nya dia. Lu lihat semua yang informasi yang kita dapat itu kan nggak harus kita ngikutin. Oh ya ini bagus. Oh ya ada yang inget, ada yang enggak atau apa. Ya gitu pelan-pelan sambil berjalan pengalaman hidup, mengalami ups and down. Ya lu tambah stabil lah. Emosi lu tambah stabil. Jadi lu nggak gampang terganggu dengan Mental health. ibarat ada orang sekarang kasih gue endorse contoh aja contoh kasih 10M. Ya dengan senang hati gue terima tapi nggak akan merubah diri gue. Gitu. Tetap ya. Karena pondasinya, Dok. Jadi gue mau ngomong sama lu harus hargai orang itu penting. Iya. Ya. Siapapun orangnya, latar belakangnya, warna kulitnya, Gendut apa enggak gitu gendut kan. atau enggak. Lu, Makanya gue hargai lu. iya harus coach. Keren. Kalau enggak udah gue bungkus. Dibungkus gak Pak? Koyo udah bungkus. Bukan. Dibuang. Itu yang gue lihat di sini itu masih agak kurang. Apa itu? Menghargai, respect. Oh, memanusiakan manusia. Kalau sama orang yang levelnya di bawah dia, Iya, Betul. Anggap remeh. Betul. tapi kalau sama yang Betul. wah gue dulu ngerasain banget coach. Gue kan ya kerja di pabrik coach. Lu udah gendut gini. Oh, belum dulu. Lebih gede lagi. Iya dulu 200 sekarang 210. Nah gue naik motor coach, gue ke pabrik gitu kan. Iya. Nah itu satpam sama sekali kagak mau negur coach, diremehin gitu. Tapi gila gue orang yang sama, cuman di hari yang beda 2 hari naik mobil. Beda coach. Iya. Bos. Betul. Gitu. Nah itu yang menurut Ya, gue itu. itu Iya. Benar. kayak gitu. Makanya itu satpam itu. Itulah Berdabat kenapa. lu. Hebat, kuat. Itulah tujuan gue untuk menginfluence Gen Z di mana mereka adalah 85% dari Iya. penonton gue yang 800.000 lebih. Ya itu tugas moral gue Benar. untuk mengedukasi entah mereka suka atau enggak itu nomor 9. Nomor 9 ya. Yang penting gue sudah berusaha untuk memberikan informasi yang benar kepada. Dan ini kan value coach. Sebenarnya kalau orang dengar, Value, ini kan betul. value buat dirinya orang-orang yang dengar dan mau berubah gitu. Karena menurut gue respect itu salah satu itu yang penting. itu ya. penting. Itu banget. sangat penting. Iya. Sebenarnya banyak poin-poin yang kalau mau diambil kayak dari setelan. Coach itu ngajarin Wah. kalau lu nonton YouTube-nya kan kayak bajunya rapi. Bagus. Iya, itu kan buat Iya. dipandang orang. Tapi Soalnya emang gua pernah- botak udah lama coach botak. Udah. Enggak maksud gue. Enggak, udah. Udah Enggak, lama. rambut gue itu tebal. Tebel banget kan? Tebal. Justru karena Kayak gue buku Harry Potter tadinya tau gak? Tebel lagi buku Harry Potter. justru karena gue merasa ngurus rambut itu buang waktu. Oh. Jadi gue gundulin aja. Gue cukur sendiri loh. Oh enggak disiram Kayak di pakai air TikTok panas kok. Kayak botakin ayam Gue gitu. semenjak pandemi gue cukur sendiri. Oh semenjak pandemi. Ya, karena semua tutup kan. Heeh, Jadi ada. akhirnya gue beli satu cukuran. Sekarang gue punya 5 cukuran. Segala jenis ya gue cukur sendiri. Lo Jadi rumah- pernah ini gak? Pernah mau kayak avatar gitu gak, Coach? Enggak. Enggak di mana coach Justin ada 5 alat cukur kan dan 1 orang Garut. Disimpan. Syukurin. Kayak nyokorin domba. Dari belakang. Dari belakang. Wah, ya. Tapi kalau yang tadi yang lu baca-baca gitu Coach, kalau selain kayak hidup dari berdasarkan kemampuan bukan kemauan, ada lagi gak quotes yang lu tanam banget gitu Yang lu buat bisa Gen Z, di-share iya. gitu buat Gen Z. buat gue lah terutama gendut Oke. gini kok. Diet. You lu, never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Artinya Lu gue mau bahasa Indonesia ya. mentok mau gimana sama kayak zaman gue bisnis gue ancur-ancuran semua ya. Kan gue drop banget. Iya. Gue nggak menyerah. Dan gue bilang kesalah. Gue masih inget banget ke Feli itu yang punya Tifosi Futsal. Itu sahabat gue kan. Gue bilang Fel, itu tahun 2015 2016 di mana gue hancur. Iya. Duit gue itu bener-bener 50.000 untuk 2 kali makan. Di mana gue bilang Fel, lu lihat, gue akan bangkit dan meroket. Gak hanya bangkit tapi gue akan meroket. Caranya gimana? Gue nggak tahu caranya gimana. Tapi mark my word, gue bilang. Lu pegang omongan gue akan bangkit dan meroket. Karena gue tahu itu lagi berusaha untuk ngebuktiin ke diri lo sendiri kan. Oh, iya. Itu motivasi untuk ngebuktiin Iya. ke diri lo sendiri. Dan ini sudah 8 tahun kan. Iya. Setelah kejadian itu. Ya. Setelah kejadian yang waktu itu. mau disedihin. Jadi
Disedihin. Ya, emang digagahi itu emang gak enak. Kalau sama Coach Justin gak ngomongin bola gak abdol. Bener. Apalagi sekarang kita Bentar udah lagi Euro. Iya, udah dikit-dikit lagi sama Euro kan. Ya, pertengahan Juni nanti mau ada Euro tuh. Iya. 14-15an Juni. Iya. Kalau Koci kan memang Belanda banget. Tapi kalau langsung nih, biar poin-poinnya aja Coach, yang kayak bakal kayak semifinal atau yang paling potensi besar, Oke. ya juara. Negara-negara mana Coach? Jadi ada 3 negara yang menurut gue itu kuat dalam arti starter dan bench. Hmm. Oke, dan punya pelatih yang lumayan lah. Iya. Ini semua tergantung pelatihnya. Itu Prancis, Prancis, oh iya squadnya Ada Mbappe. Inggris, Oh iya sekarang Inggris, sama Portugal. 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 Portugal itu pelatihnya bagus. Semenjak dipegang Roberto Martinez itu mainnya keren banget. Hmm. 3 di atas kertas 3 tim itu. Tapi kalau Prancis ketemu Portugal di perempat atau perlapan final kan salah satu akan gugur. Iya, iya. Kita nggak pernah tahu drawing seperti apa. Spanyol nggak ada angin-angin nih Spanyol sekarang. nggak. Spanyol. Itali Coach. Spanyol itu bagian dari underdog. Underdog itu Spanyol, Jerman, Belanda, sama Italia. Tapi Itali pelatihnya juga kurang bagus. Asik. Iya. Maka dari itu gue tempatkan di Ya, underdog. Kan. pelatihnya nggak bagus, terus yang lebih miris skuadnya juga. Mudah-mudah. Iya, dengar dari tim Ya kita, banyak yang nggak iya, tahu lah. nggak usah ngomongin bench deh. Tim Iya. intinya aja kadang-kadang kita, ya ilah kagak ada lagi apa yang lebih jago. Ya makanya mereka 2 kali nggak ikut Piala Dunia. Iya, Ya. lagi jelek banget kok. Tapi justru tim-tim itu Italia itu terkenal sebagai tournament player. Iya, tim turnamen. Italia, Jerman, walaupun Jerman 2-3 event terakhir terseok-seok. Tapi ya itulah indahnya sepak bola. Lu nggak tahu, nggak bisa prediksi apakah Prancis atau Portugal atau Inggris akan masuk final, ya belum tentu juga. Pada saat mereka main jelek, suwe, kena kartu merah, Iya, penalti, lucknya nggak gol jatuh dari langit, ini itu dan lain, anything can happen. Nah tapi kan kalau kita ngomongin Piala Eropa kan menariknya adalah yang ikutan itu kan rata-rata either negaranya atau pemainnya itu ikut di klub di liga-liga yang Besar. top, liga-liga besar lah. Segitu ngaruhnya nggak sih Coach? Ngaruh. Ngaruh banget ya. Baru. Karena pada saat lu main di tim top, tim papan atas di klub, lu dipaksa diminta untuk tiap minggu perform. Bagus. Nah tapi Inggris apa yang terjadi sama Inggris Coach? Kalau kita ngomongin liga itu, Inggris kurang apa liganya? Kompetitif. Inggris kan masuk semifinal Piala Dunia, final Piala Eropa, Eropa. jadi kan udah bagus. Udah segitu juga udah oke Ya lah. iyalah. Nggak melulu juara. Emang berapa tim yang bisa masuk final Piala Dunia atau semifinal? Kan cuma 4. Dari berapa Final 2. peserta? Ya banyak. Dari berapa anggota FIFA? 200 lebih. Benar. Jadi, nah inilah faktanya di Indonesia ini. Juara itu Orang hanya menilai juara piala. Ush. Padahal untuk menuju ke sana itu butuh proses. Apalagi ini turnamen. Turnamen kan tergantung drawing dan lain-lain. ya. Faktor-faktornya banyak ya Coach, ya. Faktornya banyak untuk Iya. jadi. Jadi kalau nggak juara bukan berarti lu nggak bagus, kan. Iya, benar. Belajarilah menghargai. Jangan kalau lu butuh piala tinggal lu ke Senen beli banyak. Iya banyak. Piala burung ada gitu. Burung Banyak. kicau ya. Banyak. Inggris juara Iya. burung kicau. Nah, kalau Belanda Coach, lu kan dari Belanda, ya kan, Iya. support Belanda juga. Ngelihat yang sekarang gimana Belanda tuh? Ya mediocre. Nah, lo belain mana? Kalau Belanda lawan Pitung lo belain mana? Kalau lu tanya Belanda, kalau soal sepak bola ya gue belain Belanda. Belain Belanda. Kecuali Indonesia ikut Piala Dunia. Beda cerita. Kan faktanya enggak. Enggak. Ah. Ya kan Jadi- ini Piala Eropa. Iya, maka apalagi Piala Eropa. Jadi gue pasti Belanda. mau sejelek-jeleknya Belanda pasti gue bela. Gua bela. Gue belajar bola dari situ, gue besar di situ. Iya benar. Keluarga gue masih tinggal di situ. Dikit-dikit tentang Belanda timnas banget. Belanda. Gue juga lagi suka sama timnas Belanda karena punya striker yang tapi nggak dipanggil ya, Zirkzee, striker bolonya. Ya, jadi Ronald Koeman bilang dia itu punya sebenarnya pemain depan Belanda itu mediocre semua. Iya benar. Oke. Depay lah, Di- Malen, Brobbey dipanggil, Iya Brobbey. Weghorst. Kenapa Zirkzee nggak dipanggil? Dia belum full fit. Jadi ada banyak pemain cedera kayak Weaver sama Zirkzee itu belum full fit, belum main. Si Timber, tim Arsenal sudah Ya. mulai main tapi belum full fit Backnya juga. kan, backnya Ya. Julian Timber. Jadi dia bilang, gua hanya ambil pemain yang fit kecuali 2 pemain yang dia membuat pengecualian, yaitu De Jong sama Depay. Ya. Karena mereka adalah pemain inti. Senior. Jadi walaupun dua ini belum sepenuhnya fit, tapi menjelang tanggal 16 di mana mereka bermain match pertama lawan Ya. Poland, mereka akan fit. Tapi kalau tengah ke belakang aman dia.
Dan Enggak ada juga. Enggak, karena gini, kalau gue lihat timnas Belanda tuh beberapa kan terkenal dulu strikernya tajam-tajam, coach. Dulu ya kan. Kita Van Persie, Van Persie, Bergkamp, Bergkamp. Van Nistelrooy. Iya, kita kenal Belanda tuh punya striker world class lah. Iya. Nah, tapi memang beberapa tahun ke belakang ini nggak ada. Memang. Miris gitu kayak lu lihat Depay, Iya, mau gimana Weghorst, lagi. ya kan. Iya, Nah, iya. tapi kan muncul nih ada dua pemain menurut gue pemain muda Belanda tuh yang nyuri perhatian lah. Brobbey sama Zirkzee kan. Iya. Nah, tapi kenapa Zirkzee nggak dipanggil? Iya, kan masih muda, kan masih ada 2 Ada tahun waktu lagi lagi ada ya. Piala Dunia. masih orang Belanda. Sekarang kita sepakat bahwa Belanda itu tim mediocre, oke? Iya. Kita flashback sedikit 3 tahun lalu Piala Dunia. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Sorry, 2 tahun lalu Piala Dunia. Belanda itu sampai semifinal loh. Iya. Iya kan? Oh iya semifinal ya. Iya, kalah lawan Argentina lewat perempat final. Iya, perempat. Perempat ya? Perempat Penalti. final kalah lawan Argentina lewat adu penalti. Padahal tim mediocre bisa nahan Iya, Argentina mediocre. sampai adu penalti. Iya mediocre ya berarti dia. Jadi ya kalau seandainya mereka lebih beruntung mereka lolos semifinal ya bisa juga jadi juara. Bisa. Jadi lu tim mediocre belum tentu lu harus kalah. Yunani waktu itu Kroasia kan semifinal Yunani itu juara. Denmark, Denmark juara Eropa. Nah, kalau pemain coach yang kira-kira bakal menonjol dari Euro nih, siapa pemain? Top skor atau jadi pemain terbaik Euro? Gue sih Mbappe. ya Mbappe pasti lah. Mbappe lah pasti. itu. Pasti gacor ya. Enggak, gue juga mau lihat Bellingham. Bellingham jago banget, Seperti skillful ya. apa dia perkembangannya? Dia sekarang harus tampil, dia harus bisa tampil dominan di event besar. Mbappe, Bellingham, terus Lamine Yamal kanan Lamine Spanyol. Yamal. Lamine Yamal. Emang udah boleh main dia kan masih kecil bener itu. Boleh. Gue segede gitu masih cepirit gue. Gak bahas lagi. Lamine Yamal sebenarnya nggak begitu banyak pemain Iya, yang Spanyol. diincar untuk diperhatikan lah. Ya salah satu Bellingham, Mbappe, Lamine Yamal itu pemain yang diperhatikan. Nah kalau ngomongin tadi kan ngomongin tim Eropa ya, tapi gue ngomongin timnas Eropa. Nah yang gue nih coach ya, kan gue cukup demen bola lah, cukup suka ngikutin gitu. Gue tuh nonton timnas Indonesia terakhir yang bisa gue nikmatin tuh zamannya Fahri Husaini coach. Ya. Fahri Husaini, Aji Santoso, Gue nggak itu tahu. Gue waktu itu di Belanda. di Belanda ya. Nah itu kita punya maker, oke lah Fahri Husaini dulu makernya. Nah abis itu nonton. Nah baru kemarin tuh gue ngerasa timnas kita tuh oke mainnya gitu coach, jelas mau gimana dan baru kali ini ya jujur ya bangga banget gitu coach, walaupun kalah tapi bangga gitu kalahnya anjir keren banget nih timnas. Nah emang perubahannya emang bener segitu signifikan, bukan gue yang lebay kan coach? Enggak, bukan. Gue sama perasaan sama kayak lu. Sama kan? Jadi dulu sebelum Sintayong kita selalu fokusnya ke Thailand lah, Vietnam lah, Filipina lah, apalah. Sekarang kita Australia, Yordania. Irak, Yordan, Korea. Jadi kita mengarah ke sana. Kembali lagi kalau ikutin gue 2 tahun terakhir gue selalu bilang level kita itu Asia, bukan AFF. Betul. Dan sekarang kita masuk ke level Asia. Jadi dan gue setuju sama Pak Erick Thohir kan bilang dia paparkan berapa program kan. AFF itu trial. Iya benar, gue setuju. Iya. Pemain-pemain muda suruh cari jam terbang di situ. Ya. Kalau enggak gimana mereka dapat jam terbang? Yes. Karena menurut gue gini Ya, kalau perlu pemain lokal semua, pemain Liga 1 semua dimainin. Iya. aja ya. Karena Piala Tiger menurut gue dulu kan karena Indonesia sulit gitu berprestasi di kancah yang lebih gede. Jadi kayaknya Piala Tiger, AFF itu kayak jadi satu-satunya yang possible diraih gitu, yang paling reliable. Tahu kenapa? Kenapa? Karena mindset. Iya. Mindset lu cuman Masih di penonton kita dicuci otaknya. ASEAN, SEA Games, AFF, SEA Games, Macan Asia AFF, Tenggara. belum dapat piala. Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut Piala Asia. Ya. Lu mau kayak gitu? benar. Makanya gue berani keluarkan statement level kita itu Asia. Kita mindset harus ke Asia. Ya coach, ntar masuk Asia dihantam nggak apa-apa, minimal lu masuk dulu. Iya. Karena Udah beda kelas tuh, pasti udah beda kelas tuh. Beda kelas. Iya. Jadi lu butuh waktu juga untuk adaptasi. Iya adjust. Namanya adaptasi, ya pasti ada kalahnya. Ya kayak kemarin coach, ibaratnya kita main, kita kan di liga nggak ada VAR misalnya. Tiba-tiba harus berhadapan sama pertandingan yang match yang ada VAR, itu kan juga kan pasti kan beda kan. Ya. Ya kayak gitu-gitu kan. Ya, jadi betul. kan dengan dia main di level internasional. Dan kita belum pernah dalam waktu jangka pendek 2 minggu lebih main 7 match beruntun. Dan itu kuat Nggak ya fisiknya ya.
Ya, tapi kelihatan menjelang Akhir-akhir 2-3 ya. match itu udah mulai. berasa. Tapi kalau ngelihat masa depannya itu gimana coach? Masa depannya kan kayak ya sekarang lagi Pak Ete terus Nggak susah di Indonesia ini. Sepak bola itu belum jadi industri belum stabil. Sehingga sepak bola kita itu tergantung dari ketum siapa. Kalau sepak bola lu udah stabil, lu kan nggak tahu ketua FA-nya Prancis, Iya. Itali, Spanyol. Gue juga nggak tahu. Karena semua sudah stabil, sistemnya udah berjalan. Udah jalan sistemnya benar. Nah, sekarang kita itu tergantung ketua. Sementara ketua kalau misalnya 2-3 period mungkin masih bisa 3. Nah, selama di bawah Erick Thohir dan Sintayong, gue bilang kita bisa melakukan lompatan yang signifikan, perkembangan yang signifikan, terutama untuk level Asia. Iya. Sampai kapan kita nggak tahu. Ya. Ya kan? Tapi gue sampai detik ini gue masih sangat percaya kepada Erick Thohir. Walaupun ada beberapa hal yang gue nggak setuju, but that's Iya. okay lah. Kita nggak bisa semua setuju. Betul. Tapi kalau gue cuma ngeliat gini aja, sebagai suka ya sama timnas itu nonton dan sempat, aduh ini ngopernya kagak bener gitu kan dulu kan coach. Kok ngoper, tapi diajarin basic sampai Sintayong tuh sampai ngajarin basic ngoper segala macam dan terbukti gitu menurut gue. Dan kelihatan kan yang sering salah oper rata-rata pemain dari Liga 1 kan. Iya. Itu kembali ke basic teknik ya dan kelihatan gitu progresnya. Mereka ngopernya sekarang jauh lebih ngalirnya bener baik gitulah. Oh jadi pengen nangis. Tapi kalau kayak diaspora sama naturalisasi itu gimana? Lu ngeliatnya gimana? Kan ada yang bilang nih membunuh harapan. Enggak. Wah, lah. itu harapan Apa yang dibunuh? Ya, Apa yang dibunuh? semut. kesempatannya Loh, kalau lu mau masuk timnas, kan lu yang terbaik harus masuk. yang terbaik dipilih. Kalau lu merasa peluang lu mengecil karena dengan hadirnya diaspora, ya lu make sure lu lebih bagus. Tapi bukannya itu hal biasa coach di Eropa biasa. Maka dari itu gue juga bingung kenapa Iya, pada harus heboh ya. diributkan. Karena gini, Heboh. Makanya kalau gue Prancis. sekarang diminta TV, coach kita bahas soal diaspora, gue tolak. Lah, Nggak penting banget diskusi bener. kayak begitu. Nggak maksud gue gini, kayak timnas Prancis lu lihat aja isinya, Orang ya Ghana. kan? Orang apa? Mali, Iya, Ghana, Mali, Senegal. Iya. Terus Itali waktu juara ada Camoranesi, ya kan? Ada Jorginho, ada Semua Emerson. begitu. Semua begitu. Cuman lagi. kita ini kan pikirannya masih ya gimana ya. Iya. Tapi itu hak mereka. Ya. Ya, ya. Cuman gue nggak mau ikutan dan gue nggak mau diskusi sama orang-orang kayak gitu. Dan Yang anti ini anti itu, gue nggak ada antinya. dan prestasi bukan cuma sekedar mengangkat piala. Mereka yang penting pakai Garuda, udah titik. Yes. Mereka pakai Garuda apapun warna kulit lu, apapun agama lu, apapun suku lu membela Indonesia di kancah internasional kita harus dukung. Titik. Beuh. Itulah. Karena kan mereka juga mungkin punya kecintaan yang sama. Kita nggak tahu dalam hatinya orang Iya. ya coach. Mereka yang sering terjadi nih, nggak semua sering terjadi. Biasanya mereka masuk tuh karena kakeknya, generasi ketiga. Kakeknya itu pasti cerita. Bener. Pasti cerita. Oh yang orang. Karena gue tinggal di Belanda 20 tahun, gue punya banyak temen yang Indo. Ya. Jadi kalau gue ajak, ya sebenarnya mereka sampulnya Indo sebenarnya Belanda banget lah. Iya. Oke, lain di sana besar di sana. Cuman pada saat gue ajak makan Indonesia atau makan di rumah gue atau apa, mereka paham. Karena Oh, denger ini. cerita ya. Karena denger cerita. Iya. Dan beberapa pemain kayak si Sandy Walsh kalau nggak salah, itu dekat sama kakeknya. Dia pengen main Indonesia untuk bikin kakeknya Yes, bangga. happy. Nah kayak gitu. Jadi semua orang itu punya alasan Alasan, tersendiri. Iya. Nah sementara di kita, orang para haters yang hatinya penuh dengan dengki, oh mereka main untuk duit. Mereka untuk main ini, untuk kita. Ya, sekali lagi semua orang punya hak untuk berpendapat. Ya. Bebas lu mau berpendapat apa. Tapi gue, orang-orang kayak gitu gue jauhi. Gue gak mau satu frame sama mereka. Gak mau terlibat dalam diskusi, nothing. Sama gua aja coach, gua sama satu frame sama gua atau Enggak, satu frame sama lu jadi penuh. Kamera harus lima kamera nih. dia nggak ngebolehin gua duduk di sini, Pip. Iya. Tanya di penuh katanya. Ya berarti itu emang ada history yang atau ikatan emosional yang Yang kita Tapi emang coach gini coach, jangankan coach Justin ya, ada Sabi Alonso dikomenin coach. dia Sabi Alonso lagi ngajarin nendang. Ngapain nendang apa di pelatihan tendangan kayak begitu? Emang di match kepake? Iya. Kan tolong. Nah, kayak begitu. Sabi Alonso. Iya, orang Iran itu koar-koar. Iya. Karena mereka itu dalam kehidupannya nggak dianggap.
Jadi pengen dianggap keluarkan statement kontroversial biar ada yang nganggap di sosmed. Oh, jadi wah menyala Iya. abangku. Gitu Berarti kan. bentuk capernya dia tuh, biar ada yang Bentuk balas, capernya ada dia. yang... Which is okay. Gue bilang selama itu membuat lu bahagia ya do it, silakan. Tapi kembali ke netizen, kita juga tahu ada berapa kali netizen kita melakukan tindakan rasis. Nah, ini oke. nih, rasis nih. Cuman yang bikin gue, ada yang bikin gue kecewa, ada yang bikin gue happy. Yang bikin gue kecewa adalah kok masih aja ada manusia laknat ini yang melakukan hal kayak begitu loh. Tapi itu dihantam sama sebagian besar netizen kita juga Iya. yang ngehantam mereka. Jadi banyak juga yang jauh lebih banyak jumlahnya yang udah sehat pikirannya, yang udah waras. Nah orang-orang kayak gini pasti ada dan itu di semua negara, bukan Indonesia aja. Ya malah kan kalau di Eropa kalau kita lihat misalnya mereka nggak suka sama pemain diaspora itu kan termasuk tindakan rasis kan sebenarnya kan kok. Ya tergantung alasannya apa. Ya kan ada yang ledekin nggak apa mereka Bule atau itu kalau berdasarkan warna kulit ya itu tindakan rasis. Cuma mereka nggak sadar. Tapi emang menyebalkan rasis ya menurut lu, Coach. Nggak lah. iyalah. Nggak, orang itu harus kita edukasi ya. Ya. Tidak dengan marah atau apa dan lain-lain karena mereka tetap bebel. Nggak mau ngerti. Salah satu alasan yang terbaik untuk menghilangkan orang kayak gitu itu cuekin, Diemin aja. diisolasi secara sosial. Iya. Jadi mau ngoceh-ngoceh biarin aja, jangan dianggap sama sekali. Orang yang punya hatinya penuh dengan dengki, sirik itu isolasikan. Sambil dengerin lagunya Opik, Tombo Hati itu. Ya, dengerin itu. Biar mereka sadar. Tapi kalau Coach bilang mah kalau orang hatersnya itu bukan haters, Apa? itu adalah fans yang belum sadar. Fans yang belum Coach. sadar ya Coach ya. Karena gua harus dia bisa mahamin cara berpikir lo, dia pasti jatuh cinta sama lo. Dan banyak yang begitu. Iya kan pada akhirnya. Mereka ngaku kok, Coach gue dulu tuh haters lu, sekarang gue Iya fans berat. pasti. Sekarang gue domba lu. Dicukurin juga dong orang Garut di rumahnya. Kalau itu kan ini attitude tentang football antusias, attitude Iya. fans sepak bola, netizen sepak bola. Ini Nah kalau attitude pemain bola nah, penting gak Coach? Penting. Karena menurut gue gini, banyak pemain Eropa juga yang jago, tapi kelakuannya alay Coach. Betul. Akhirnya gak fokus main bola, akhirnya bakatnya Akhirnya sia-sia. jeblok. Iya. siapa? Ah gue ntar dimusuhin sama fans lagi. Coba. Ya, contoh Pogba, Iya Pogba. Iya. Lingard, Dela Rashford, Ali, Rashford, Mudryk, Sancho. Pada kayak Sancho. gitu. Sancho. Itu kan bagus lagi drop tuh. semua Iya. karirnya. Iya, betul. Balotelli ya kan. Balotelli, Karena iya. attitude-nya nggak seimbang sama Skill. skillnya. Padahal skillnya dewa, tapi karena nggak fokus, Iya, nggak fokus iya, 100% iya. di sepak bola. Fokusnya ke sosmed. Iya, main sosmed. Salah Katanya sendiri. Sancho suka main PS, Coach. Ya main PS, Messi Sampai juga pagi, main PS. Sampai pagi. Messi main PS, Dembele main PS juga. Tapi di Bekasi Aktif. mainnya di Bekasi. Katanya enakan di sini, enakan lu muncul Cikarang, mainnya goblok-goblok gitu. Bisa nanggung kalau udah 1 menit. Gitu. Kalau Garnacho masih aman gak nih? Garnacho. Garnacho oke. Garnacho ini, Nah. gue sih nggak begitu suka attitude-nya. Nah. Oh, attitude juga bermasalah Iya. emang Coach. Gue bilang iya. Tapi di match di match sih oke. Iya, di match Kalau oke. di match etos kerjanya etos bagus. kerjanya Iya, benar. betul. Dia mau tracking Iya, belakang segala macem. Jadi kembali lagi kalau ini anak mau berkembang ya harus merubah attitude-nya. Tapi so far masih Ketolong. it's not masih my bisa. style tapi masih oke lah, masih Iya. acceptable. Kalau Garnacho tuh kalau gue lihat adalah di lapangan etos kerjanya gila Iya. dia. Jadi kita kayak Mudah. kayak ngelihat pemain-pemain zaman dulu gitu Coach. Iya. Gue nontonnya kayak Iya. dia mau bantu defense, Kayak tadi ke Gattuso, belakang kayak Gattuso, apa. kayak Zanetti. Iya, iya. Gitu. Tanggung jawabnya tuh ada gitu Nah buat tim. sekarang tergantung dia sadar nggak dia bahwa dia lebih fokus ke karirnya bukan ke sosmednya. Itu aja. Dan itu nggak ada yang bisa kontrol, susah dikontrol. Ya karena menurut gue juga di luar itu kan godaan untuk bisa lebih kaya dan sustain jauh lebih ada gitu Coach. Lu kalau jadi di Eropa ya, mungkin di sini nggak begitu. Di sini Iya. kalau ada anak pemain Persija yang nongkrong di Plaza Senayan nggak ada yang peduli, ya kan? Benar. Kalau di Eropa ada Dia pemain apa ya? top jalan itu Hebohnya kayak apa? Fotoin. Iya, foto ya, hebohnya minta ampun. Jadi lu harus sadar bahwa pemain bola itu Main apa bola. ya? Bukan. Kehidupan sebagai pemain bola itu berjalan paralel dengan tekanan sosial yang luar tinggi. biasa.
Kalau lu contoh OKB, yang sering terjadi dengan OKB itu pemain dari Brasil, Ya. dari favela, apa yang di Adriano. ghetto dan lain-lain mendadak punya duit kayak party ini itu minum hidup nggak sehat, ujungnya karirnya jeblok. Oke. Nah, kalau klubnya profesional bagus, klubnya punya orang yang membimbing pemain-pemain muda ini. Hidupnya seperti apa biar lu nggak macam-macam, nggak macem-macem, fokus ke sepak bola. biar lu menyelamatkan karir lu karena lu sangat berbakat dan lain. Tapi kan kita juga tahu nggak semua pemain seperti Betul. itu. Jadi pemain maju atau enggak itu bukan Dirinya tergantung ya. pelatihnya, tergantung dirinya. sendiri. Tapi ada pelatih-pelatih itu yang bisa ngeluarin potensi anak muda dan dapat respect dari Ya. anak muda. Enggak semua pelatih bisa. Tapi iya, Betul. tapi ada yang kayak begitulah dan itu yang gua harapkan sih ada di Juventus coach sebenarnya coach. Karena Juve itu pemain muda jago-jago. Coach Justin suka Juventus gak sih? Ngikutin gak sih? Gue enggak begitu suka sepak bola Italia. Ya udah kita bahas tentang puskesmas ya. Kita bahas puskesmas. Nggak ada puskesmas. Oh, nggak ada. Ini Tadi coach. kan ini attitude. Kalau Attitude. misalkan kayak lebih banyak posting Lingard itu segala macam bikin konten Pogba. Kalau di Indonesia kan ada yang sering foto mesra gitu kan kayak Arhan gitu saling Gini, foto bersama. istrinya Arhan ini kan memang sudah lama di sosmed. Selebgram lah, Selebgram. iya kan? Jadi apakah karena dia nikah dengan pemain bola terus dia harus mengkat aktivitasnya? Kan enggak juga. Istrinya Arhan itu sebelum nikah sudah selebgram. Iya. Followersnya kan udah banyak. Jadi apakah karena dia menikah dengan pemain bola terus dia harus berubah? Kan enggak. Dan apakah postingan Arhan itu di luar batas toleransi? Kan enggak juga. Iya. Biasa juga. Jadi masalahnya apa? Yang jadi heboh untuk net ini contoh Mudrik cetak gol terus di shower dia bikin video, kan gila, ngapain lu bikin video di shower sambil shampoo? Ada. Kan absurd gitu loh. Nah kayak begitu, gue rasa Arhan nggak melakukan itu. Jadi dia hanya cuman posting. Kebetulan Arhannya main di luar, pemain top, terus istrinya juga Cantik. selebgram, dapat extra attention dari netizen. Nah, hatersnya akan bilang, oh nggak boleh bu. Ya kalau cuma posting-posting mah biasa aja bu. Karena ngiri coach kalau bilang karena istri Iya, cakep. iya, Terus betul. anak-anaknya Anaknya. bucin, Iya, cinta banget iya. sama istrinya. Arhan keren juga, Iya, main keren, juga main bagus, bagus. main di Jepang, Iya. duit banyak ya. Banyak. Biasa gitu Biarin orang-orang aja. sih. Iya. Lahir. Orang jadi kayak pengen jadi kayak Arhan gitu kan. Pokoknya pada lempar batu, lempar semangka gitu udah kayak jauh. Bar Lempar motor. batu, sembunyi semangka. Itu. Emang kadang netizen nih suka kayak harus ada yang dibenahi gitu Iya, kan. harus ada Cuman yang kalau satu-satu dibenahin agak susah. Iya. Nah, tapi coach ini punya konten juga. Dia cenderung ke pengen Gen Z tuh kayak lebih baik lagi. Edukasi. Tadi Mental Coach Justin tuh health. gue ngobrol, gue udah ngerasa kayak kita tuh udah kenal sejaman lah coach. Udah emang maksud lebih. gitu, kayak Ini. Coach Justin tuh Emang. punya filosofi tuh mengedukasi. Edukasinya, Ya coach ya, salah dia. satu lu suka banget salah satu yang masalah di Indonesia itu adalah edukasi dan orang tuh kadang-kadang komunikasinya tuh yang nggak disukain tuh komunikasinya akhirnya menyerang pribadi Ya. gitu. Nah itu yang orang kadang-kadang tuh nggak mix up antara yang nggak dia suka tuh sebenarnya opininya tapi yang diserang pribadinya. Nah kalau menurut gua coach Justin ini mungkin caranya orang pada nggak suka tapi the way dia tujuan tuh baik sebenarnya mengedukasi dengan cara yang lugas, gamblang gitu, nggak neko-neko. Ini dia nelpon bentar coach ya. Pertanyaannya apa? Enggak ini. Kalau begini. Makanya coach Justin ini Cerita doang. coach Justin pengen mengedukasi Iya. Gen Z ya, Ya, sebenarnya. pertama gue pilihannya ini kok. Pertanyaannya adalah Ini nelpon kenapa lu pilih buat Gen Z gitu kan? Iya. Gen Z-nya. Gen Z ini masih dalam usia di mana mereka gampang terinfluence. Oke. Mereka bisa terinfluence dari sisi negatif, bisa juga positif. Gue sebagai YouTuber, sebagai influencer yang punya pengalaman puluhan tahun, gue rasa gue punya tanggung jawab moral untuk men-share pengalaman gue. Bukan gue lebih baik daripada mereka, enggak. Share Gue aja. hanya membagi pengalaman. Entah lu terima atau enggak, itu hak lu. Oke. Maka dari itu, Gen Z ini akan menjadi masa depan negara ini. Benar. Loh. Benar. Gak ada salahnya berhasil atau enggak. Kalau yang berhasil cuma 0,01% minimal masih ada yang berhasil. Ya. Oke. Dan gue sering dapat DM masukan bahwa hidup mereka berubah setelah dengerin gue, ikutin gue. Usia masih muda.
Nah, yang penting kan satu, lu harus keluarkan positive vibes. Ya. Dan yang dia bilang benar, orang nggak suka cara gue. Karena orang sukanya dengan cara manis-manis, terus tusuk dari belakang gitu, ya kan? Ingat yang manis-manis itu bikin diabetes. Ya kan? Gula. Benar nggak, Coach? Iya. Dan gue nggak mau berubah hanya untuk membuat orang puas. Iya. Gue nggak perlu buat orang puas. Gue buat diri gue puas. Dan apakah gue memfitnah? Enggak. Tidak. Apakah gue melecehkan orang? Tidak. Rendah Apakah orang tua? Enggak. Iya. Nggak sampai. Apa gue merendahkan orang? Enggak juga. Terus kenapa gue harus rubah gaya gue hanya karena lu yang inginkan, hanya tidak sesuai dengan keinginan lu? Dan segelintir orang doang ya. Iya. Dan lu cobalah menerima hal yang berbeda. Coba tangkap That's the whole point. konteksnya. Ya, coba tangkap konteksnya kan, Coach. Betul. Maksud gua. Intinya seperti apa? Maka dari itu gue nggak berubah. Gue ngomong apa adanya, gue lakukan apa Lu adanya. dari dulu gini, Coach. Dari dulu Dari begini. sama orang tua juga gitu ngobrol, Coach. Enggak. Sama orang itu nggak jauh beda. Enggak jauh beda. Ya. Tapi still there is respect always. Oh, iya. Cuma juga Caranya gitu, straight to the point. Straight to the point kan, iya. Lugas. Waktu gue tahun 99 di sini kan gue kerja di Sinarmas. Gue masih kontak masih deket punya grup WhatsApp grup sama beberapa temen gue di situ kan. Nah, salah satu itu anak buahnya kenal gue. Mereka tanya ke temen gue, namanya Rusdan, Dan, Coach Justin emang dari dulu kayak gitu? Dia bilang, iya, nggak berubah dia. Emang dari 25 tahun yang lalu, tahun 99, di mana gue kerja sama ya begitu emang aja. Begitu orangnya. Jadi tergantung bisa terima atau enggak. Kalau lu maunya orang yang sopan, ini, itu, dan ya lu cari influencer lain. Gokil. Poin, langsung poin. Makanya menurut gua peduli Gen Z. orang yang suka bakal suka banget, tapi kalau orang yang gedek banget, Coach. Dan mereka kalau udah suka bakal udah ngerti gitu bakal jatuh cinta sama lo, Coach. Asik. Didalemin dulu ya. Iya. Coach suka sama bapak-bapak gemuk enggak? Jadi kalau udah longgar-longgarin sepatu lah. kamu nyambit tuh. Itu. Jadi emang kalau konsumsi Coach emang biar Gen Z tuh ke arah yang lebih baik. Iya, lebih baik Iya. lah. Jadi emang Coach ini antitesisnya Oza. Oza orang putih. Kemarin gue taping sama dia. Oh iya. Oh Bas, yang bola-bola itu juga ya? Tapi lu Dia kan nggak ngerti bola. Tapi lu tim yang lo latih ada yang benci banget sama lo, Coach? Apa Timnas? Iya, Oh ada. ada yang gak suka? Ada. Pasti gue tau lah. Ada yang gak suka ya? Ada. Tapi that's okay. Lu boleh nggak suka gue, bahkan lu boleh benci gue, itu hak lu. Tapi pada saat lu main, lu berikan segalanya untuk klub lu atau untuk negara lu. Udah, that's it. Kan kita nggak perlu berteman ngopi, kita profesional. Iya benar. Itu aja. Iya. Berapa lama sih, Coach, ngelatih timnas, Coach? 5 tahunan. Waduh. Yang paling memorable apa itu Coach? Kayaknya yang nge-comeback Inggris tuh. Enggak, itu biasa aja. Comeback Inggris biasa aja. Nah, yang memorable itu tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi di tahun itu bulan Mei gue ketemu Thailand di Piala Asia. Oh, Thailand. Di Piala Asia. Thailand kan tim dunia, levelnya udah dunia kan. Di Piala Asia. Di Bangkok. Itu gue dibantai 11. Ya, banyak lah. Pokoknya diinjek-injek lah harga diri gue. 12. Iya, 0 atau 1 lupa gue. Itu bulan Mei. Bulan Agustus ketemu Thailand lagi di Bangkok juga, tapi untuk AFF. Kita menang 3-1 loh. Walaupun di final kalah lagi, Sama masuk Thailand. final sama Thailand, but that's okay. Artinya itu sampai keluar lapangan, penonton Thailand tepuk tangan buat kita. Oh. Itu untuk gue memorable banget. Itu memorable. Apa pendekatannya kan cuma beda 6 bulan tuh, Coach. Ya. Pasti kan dari komposisi pemain nggak jauh beda. Ya rubah strategi. Secepat itu. Gigit betisnya. Jadi semua ada gigit. Tapi ini kan udah mengedukasi Gen Z biar dia nggak bingung, biar nggak overthinking. Tapi lu sampai sekarang masih gak sih ada overthinking, Coach? Mikirin apa kalau malam kayak nggak bisa tidur? Pasti ada. Yang bikin deg-degan Itu kan manusiawi. Sebenarnya hal yang nggak penting. Yang bikin deg-degan. Bukan deg-degan. Kepikiran. Ya contoh, gue mau bangun rumah kan. Iya. Ya itu dipikirin sampai. Detail-detail. Lu orangnya gitu ya, mikirin detail banget ya, Coach. Overthinkingnya Nggak bukan yang kayak gue percayakan semua sama kuli gitu, Coach. Udah, kuli kan tahu lebih tahu. Jadi udah nggak usah pusing. Gue harus tahu ini di mana tempatnya, ini di mana, besarnya seperti apa, berapa lantai, detail, jenis sofanya seperti apa, itu TV-nya berapa inch,
ruang kerja gue berapa besar, mau pasang 1-2 TV, mejanya seperti apa, kursi yang bikin nyaman untuk apa, untuk gue kerja. Kayak gitu-gitu lah. Makanya waktu coach Jadi sebenarnya overthinking itu Iya. nggak penting. nggak penting ya. Makanya sampai tidur gue diceritain sama istrinya nih. Dia Iya. tidur ngigo. Ikea. Informa. Coach udah dikurang-kurangin lah coach biar gak begitu. Emang enggak? Lu aja nggak dengerin ceritanya. Dan ini salah satu contoh aja, tapi banyak hal-hal yang Nah, lain ya. sebenarnya nggak penting. Ya wajar lah manusiawi lah coach. Tapi kan kita pelan-pelan tahu mana yang ini nggak usah. Akhirnya kita tahu ini nggak usah gue pikirin lagi. Ya, tapi secara otomatis tuh kepikir. Yang mana nih yang tadi mau Ya semua, Ikea ya apa, salah informal satu gitu. rumah, terus ada soal, kadang gue terpikir ya, gue pensiun itu di umur berapa ya? Kayak kalau gue pensiun, apakah gue hanya pertahankan Just Talk, talk show kan gue punya 7 talk show, itu gue berhenti semua di situ hanya, atau gue total berhenti, gue cari karir lain, gue invest di lain atau apa? Ujung-ujungnya adalah enggak lah, gue nggak akan pensiun. Karena gini Makin coach. banyak berarti coach. Pikirin orang-orang yang butuh lu coach. Iya. Gitu. Jadi kita kan Lu tahu yang memotivasi gue apa? apa motivasi? Apa lu? tuh? Lu tahu yang namanya Sofyan Wanandi? Tahu pernah dengar? Oh iya. Sofyan Bapak Wanandi itu ini. salah satu konglomerat, Iya. orang politik juga. Orang ada politik, nama. ya. Beliau itu usianya 84. Mm-mm. Gue ke villanya di Puncak. Lu ikut nggak waktu itu? Ikut. Ikut ya? Gue ajak dong coach. Ya gitu-gitu. Kalau gue bawain Amer. Jadi beliau ini udah nggak butuh duit lagi. Iya. Duitnya udah banyak banget lah. Punya banyak puluhan pabrik kayak gitu. Tapi dia di usia segitu dengan istrinya, itu masih ngurusin anggrek. Oh iya tuh tanaman. Jadi ada beberapa hektar kan anggrek, masih beraktif lah. Aktif ya. Dan kakaknya juga Yusuf Wanandi, kebetulan kemarin gue lihat interview sama dia, itu juga masih aktif. Jadi gue pikir, gue 57, mereka 84, mereka aja aktif, siapa gue untuk gak aktif gitu loh. Iya benar-benar. Tapi kan mungkin porsinya beda ya, mungkin lebih banyak liburan, segala. Tapi ya makanya, nah itulah kembali lagi ke overthinking. Ya, overthinkingnya nggak penting gitu. Iya. Tapi ya sudahlah. Dia overthinkingnya masih nggak dibalas chat sama istri deh. Ya enggak lah, gue jarang balas istri chat gue. Gue jarang banget balas chat istri gue. Wah, mau udah nggak cinta. Bukan lah. Gimana itu? Masa nggak cinta sih? Kan peduli Gen Z. Koci kan peduli Gen Z, terus juga mengedukasi biar lebih baik lagi. Sekarang gue mau Koci ini tahu gak selebgram Gen Z? Kenal gak selebgram Gen Z? Iya. Iya gak? Kita mau tes. Apa jangan-jangan coba. kita sama coach? Gue juga gak tahu. Lu mau DM-in kan bukan gak tahu. Satu doang yang cowok tadi tuh. Enggak, gue nggak tahu sama sekali. Coba Tebak aja kita- dulu, kita tebak dulu. Nih, coba di gambar Nih, pertama, Koci tahu Cewek ini gak Nggak coach? tahu. Ini ada. lewat gitu di FYP apa Ini, Instagram? Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Wah, mamanya cakep banget coach. Nggak boleh ya? Sepil lu mama. Yang ini coach, Mamanya. satu lagi. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah lewat. Main. Nah, nih. Ada stand up juga nih dia nih. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini yang kanan, yang megang dagu. Nggak tahu ya. Siapa? Lagi yang kiri. ada stand up komedi. Arafa. Arafa namanya, Arafa. Nah, ini. Nih yang bercanda sama bapak. Yang bapaknya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah ini yang gue DM nih dia. Ini kan. Nah ini. Oh ini. Dustin. Nah, Ya, karena gue taping sama dia kan. Iya. kerang bambu tahu. Tengkorak tahu, tengkorak. Nah, ini kalau selain tadi yang kalau Justin emang lebih universal sih. Iya. Kalau yang lain ini kan masih banyak yang kayak di TikTok, masih banyak yang di Instagram doang. Nah, nih coach, sekarang gue kan kenal Koci juga branded juga lah. Barang-barangnya itu yang Fashionable. iya. Dan dia cocok banget masuk geng gua. Jadi di sini ada geng coach. Ada triple S namanya dan ada NTS. Kalau triple S yang gaul-gaul gini kok, gaul, terus gula darahnya tinggi, ya. Terus saraf kejepit. Ada saraf kejepit. Dan terakhir berak hijau, warnanya hijau. Nah, triple S itu yang gaul-gaul coach. Gaul-gaul kayak wah, fashionable lah. Nah, ada juga NTS Ya, yang kayak sederhana. rebel, terus lebih apa lagi bahasanya?
apa? Hustler. Hustle. Terus apa lagi? Iyalah begitulah pokoknya ya. MTS ya. Nah, coach itu kan fashionable. Lo punya nggak? Kan lagi tren sekarang itu adalah gini coach. Kaos-kaos vintage. Lo tau kaos-kaos vintage? Iya, Coach? Tahu Jadul. gue suka. Nggak suka? Yang sobek-sobek itu Nggak bolong-bolong. Nggak suka? Digigit tikus. Enggak digigit tikus. Ada yang digigit tikus. Oh, iya. Ya. Di vintage. Makin mahal tip. Dikira vintage, padahal digigit tikus. Enggak, lu nggak. Tapi kalau lu yang pas sekolah bagian mana coach? Sebenarnya dari Tahu lah. dulu ya, Iya. gue udah gini. Waktu gue kuliah sekolah kan nggak punya duit, tapi gue tetap milih dengan duit pas-pasan. Gue tetap harus tampil. Triple S banget. Ya, tapi kan cerdik, berarti Nestre squad. Triple S lah, karena penampilan tuh emang akan merubah banyak hal, Pip. Boleh. Iya. Boleh. Kayak, Oh. nah, tadi lo kan mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Aduh, banyak ini banget ada. coach yang kan gue posting, gue mau syuting sama coach Justin. Di mana tuh? Pada bilang emang mau syuting sama lu gitu. Goblok. Ada nih. Yang mana? Tadi pertanyaan gua. itu ya. Iya. Nih coach, ada yang nanya dari Instagram gua kemarin kan gua buka pertanyaan buat Koci, ada yang mau tanya gak buat Koci. Ada yang nanya nih menurut gua menggelitik sih, tapi bikin penasaran juga. Koci percaya gak sama siksa kubur? Siksa kubur. Apa itu? Apa itu? Jadi Dosa lagi dosa terus disiksa gara-gara kita dosa di kuburan. Siksa kubur apa ya? Di neraka kali. Di neraka. Gue nggak Gara-gara percaya. jahat. Gue nggak percaya surga neraka. Ini. nggak boleh. Tapi dulu. Jadi untuk gue from dust to dust, kalau hidup gini, gue kan tinggal di apartemen Kuningan, Iya. yang kuburan. Gue sering digoda setan. Nah, pertanyaan gue sekarang, kalau seandainya setan ada surga neraka, kenapa setan-setan ini nggak masuk surga neraka? Kenapa berkeliaran? Gue udah 20 tahun loh gue digoda. Teguh ini gimana? Justin. Ledekin itu. Gue nggak pernah lihat sosok, Cuhara. tapi Ngerasain digoda. banget. Iya. Banyak cerita. Lu nonton RJL Yang Five malu. ya? Ada orang yang ada. akun Iya. itu, ya ada gue Yang itu. Digoda setan juga coach. sering. Lo katanya tolong gitu kan. Enggak. Dia member kali coach. Dia member jadi lagi mau nonton mati gitu Nggak, penasaran. sering kejadian lah. Jadi untuk ya emang gue kalian nggak usah ngikutin gue karena untuk gue sih enggak. If you die, you die. Udah selesai kalau mati. Makanya lu harus selama lu hidup lu harus meninggalkan hal yang positif. Yes. Oh. Legacy harus tinggal Iya. legacy ya. Jadi nggak ada kehidupan dia setelah mati aja. Oh, iya. Oke, Lu apa Bijan? pertanyaan dari followers gue nih coach. Gimana tanggapan coach Justin kalau musim depan Arteta tetap jadi pelatih Arsenal dan dia coba-coba formasi lagi di awal musim? Jadi dia mau coba apa-apa aja nggak akan kemana-mana juga. I mean sebenarnya bukan gaya bermainnya sih masih oke. Tapi ya seperti yang Rodri tadi bilang masalah mental. Terus pembelian pemain itu jelek banget di bawah Arteta. Kita ini kan cuma netizen penonton layar kaca. Itu selalu. Jadi ya gue kadang bingung seolah-olah Kita bisa merubah. netizen kita bisa merubah. Iya, keputusan Jadi klub. untuk gue kocak yang bisa merubah jersey timnas kan cuma gue. Emang keren. Raja terakhir bro. Raja terakhir bro, rasain tuh. Padahal cuma netizen. Iya. Ya kan? Jadi kalau Arsenal ya nggak bisa lah. Adalah ya lu enjoy the moment aja. Enjoy ya. Jadi kalau lu punya ngelihat pertandingan ya suka nggak suka nikmati aja. Iya. Nggak usah mikir juara atau enggak. Lu menikmati it every week. Kalau lu menang terus kan ujungnya lu akan juara. Juara. Kalau bisa ganti pelatih siapa coach? Harapan lo? Banyak pelatih. sih. Jerman berarti tadi. Pelatih Jerman. Jerman. Hansi Flick, Oh, Flick ya. Nagelsmann, asal jangan Tuchel sih enggak kayak. Kalau dia udah terpapar ya. Kayaknya udah habis Mas. Iya, udah lewat. Gue pikir coach juga mau ini buat ke jersey timnas kan bisa diubah. Jersey Arsenal bisa tuh pumanya gini dikit tuh. Pumanya jadi agak malu dikit. Sekarang pakai Adidas Keles. Oh iya. Update loh, Pip. Adidas dia sekarang.
Tadi kan coach sudah bilang, kalau kita juga udah sempet nanya, kalau coach nih triple S atau NTS. Ya. Karena dia juga pengen kelihatan brand juga, Yes. kelihatan tampil juga, tapi caranya dengan cara cerdik apapun Cari diusahain. duit, itu apa masih segala macam, udah kerja magang, itu iya, intinya sih sebenarnya. iya. Dan Oke, kita sekarang lihat ya. pembuktiannya nih. Ya. Pembuktiannya, apakah coach ini triple S atau NTS? Kita- Kita pakai gestur, tapi Iya, ada 5 pertanyaan yang lo harus jawab dengan gestur aja, coach. Ya. bukan pertanyaan. Ini Iya, gerakan. contoh, Ini gerakan. Ya. Gerakan yang harus coach coba lakukan dengan gerakan. Oke. Iya. Nomor 1, gerakan saat nguap karena ngantuk. Lu gimana kalau ngantuk? Nanti kita nilai nih. Gerakan Nguap. Nguap. Misalnya lu ngantuk, Lu nguapnya ngantuk, gimana, coach? Nguapnya gimana, coach? Gini ada yang gini Itu nih. udah Ada tuh. yang gini nih. Oh, ditahan. gue gini aja. Oh. Oke. Langsung dinilai apa nanti? Nilai ya. Adi. Kita dulu. Oke. Nomor 2. Nomor 2, gerakan suara atau batuk di tempat umum. Kalau bapak gua kan, wah! Beneran. Lu bikin sawan anak kecil lu. Kalau di tempat umum biasanya gue buang muka sampai tutup. Wih, cool. Gila. Masuk gue nih, NTS nih. Enggak lo, kan dia mau kayak bapak gua lo tadi lo. Wah! Keluar bayi. Langsung. Apa lagi, Jan? Nah, gerakan saat ngecek sepatu lo kotor apa enggak, coach? Ayo. Enggak gini, Oh, coach. Bapak keren. Orang mah Tai kucing kayaknya. Tai kucing dicobain. Gini aja cukup. Oh, Udah kelihatan. Gokil. Ini lagi, Apa gerakan ngecek jam tangan. Jam berapa sekarang? Jam berapa nih sekarang? Gimana, coach? Ish. Nyala langsung jamnya. Iya. Nah, terakhir nih, coach ya. Gerakan saat lo mau duduk. Lo Tadi tuh, kayak itu. jubahnya lo angkat dulu atau gimana enggak? Kaki lu gini. Iya, atau gini. Enggak, kalau duduk aja. Pas duduk baru kita. Oh, gitu. jadi duduk baru. Iya. Wah. Gokil. Ini Gerakan. ini kalau Gestur. dilihat-lihat ya Pip ya, apa yang coach tadi lakukan itu mirip-mirip sama senior kita Ferry Salim sebenarnya. Jadi dia cocok untuk masuk Triple S. Cocok untuk jadi pembina tim futsal kita tapi masuk geng Triple S bareng dia. Kalau misal Karena udah masuk geng gua. dulu Gua diajak ke puncak ya coach. mau ke situ ya. Mau ke situ karena emang kalau dilihat-lihat memang dari yang NTS kemarin nggak ada yang coachy banget. Iya. Anyun Beni. Satu lagi tuh gua Coach. bintang BT. Nih. Siapa nih jadi tadi Tadi dulu coach dong. udah pakai jaket. Nilai dulu siapa? Udah Nilai masuk dulu. Triple S. Triple S. Udah masuk Triple S. Ternyata lebih cocok menjadi pembina di geng Triple Oke. S. Coach Justin, ini ada jaket, tapi ini dibalikin ntar. Ya. Soalnya besok bintang tamunya Sophia Lacuba. Coach, penyematan dong Coach Buka ya. dulu ini. Ya, boleh. Ini gimana nih? Ini dari kulit apa Ada Coach? juga. Ini kulit ayam. Oh pakai ayam. Yang bagus dari kulit terong. Ayam Spurs. Nih Coach. Wah, Triple S dapat coachy lu. Wah, duduk Coach. Duduk. Ini Coach. kalau kita futsal Wah. menang pasti. Menang pasti, lawan kampus mana aja kita pasti menang. Thailand aja kalah kan? Thailand. Inggris. Gak takut gua. Lawan Inggris menang kalah kita. Ya kemarin Oke. Inggris. Nah, jadi dengan terpilihnya coachy menjadi coach di Triple S, Yes. maka berakhir sudah ini ilmu juga. Coach makasih Coach ya udah mau datang ke sini. Sama-sama. Udah sabar menghadapi gua. Gitu. Gua minta maaf Coach ya kalau gua salah-salah. Terakhir minjem duit. Ya itulah jadi Coach Justin ya. Jadi buat kalian yang member, yang lihat Coach Justin di mana-mana, bukan cuman bahas bola, Coach Justin juga Iya. peduli sama Gen Z karena bentuk cintanya Coach Justin sama Gen Z itu bentuk cintanya Coach Justin sama Indonesia juga. Yes, betul Karena banget. Ganti Gen Z yang Dan gak bakal- cuman bola, ternyata Coach Justin punya value-value tentang hidup yang pasti banget bisa bermanfaat buat banyak orang, terutama buat gua sih. Pu. Ush. Iya, gua semenjak hari ini gua akan berubah sih gua menurut gua. Gua Jadi akan jadi perempuan. Enggak. Gua akan lebih fokus sama apa yang menjadi goals gua. Gua harus tahu kemana arah gua dan apa yang gua mau. Walaupun terlambat di usia 40 nggak apa-apa lah.
Oh, kan never give up kata Iya, Coach. kata Coach jangan pernah menyerah. Jadi gue punya usaha es kobok tutup Coach. Ya udahlah nggak apa-apa, ntar gue buka lagi es kobok 2. Yang satu tutup, yang ini udah dua. Udah, pokoknya udah banyak ilmu yang kita dapat dari Coach Justin dan mudah-mudahan kita menang mulu futsalnya nanti. Silakan di komen, ditonton, di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kita nanti dapat pelatih-pelatih pembina lagi. Ya, kayaknya sampai di sini dulu. Ya, jadi jangan lupa juga buat Akamsi yang biar nggak penasaran, langsung aja komen juga tadi siapa yang mau lo harapin kita ajak Timos kali ini, oke? Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah!